Garam membanting iPhone Yunjin. Yunjin langsung shock. Garam berkata pada Yunjin bahwa Garam baru saja mendapatkan cita-cita baru, yaitu menjadi kang potret handal. Garam akan memiliki koleksi yang berisi banyak sekali foto Yunjin. Garam kemudian memamerkan HP Androidnya yang mahal, lalu memberikan dua pilihan pada trio kwek-kwek. Opsi pertama yaitu mereka melepas pakaian mereka dengan sukarela dan menjadi model. Atau opsi kedua, mereka digebuk seperlunya, lalu dibugiin. Serdadu berambut hitam memencet tombol suren, namun yang ia dapatkan hanya sol sepatu Garam, membuat mereka berdua semakin syok dan bingung. Sementara itu, Sekretaris Bek sedang merenungi perilaku Garam yang mengacaukan. Rencana Om Bejo untuk balas dendam. Seharusnya Garam menerima penghinaan dan penindasan dari Yunjin selama 2-3 minggu. Hal itu akan memicu pertemuan komite anti kekerasan sekolah selama libur musim panas. Kemudian hakim yang sudah disogok Om Bejo akan mengirim Yunjin dan kakaknya untuk baksos ke pulau terpencil, di mana mereka akan diproses oleh Om Bejo sepuasnya selama 200 jam. Seakan tanpa dosa, Garam pulang dari sekolah dan menghampiri ruangan Om Bejo sambil menyanyikan lagu propaganda Korea Utara. Sekretaris Bek yang sedari tadi kesal dengan kelakuan Garam menyambutnya dengan ocehan. Ia menganggap Garam tidak serius dalam menjalankan perannya dalam rencana Om Bejo. Namun Garam mengaku telah membuat rencana yang lebih mantul. Sekretaris Bek semakin emosi. Namun Om Bejo menyuruh Garam masuk ke ruang Om Bejo. Bek mengingatkan Garam agar sopan di depan Om Bejo. Garam menyapa Om Bejo dengan penuh keceriaan, namun Garam langsung diringkus oleh para bodyguard Om Bejo. Om Bejo menyindir soal masalah yang dibuat Garam pada hari pertamanya sekolah. Sementara Garam tidak percaya kalau Om Bejo menyuruh 4 orang sekaligus untuk menindihnya. Om Bejo menyatakan, bagi mereka Garam dianggap seperti hewan buas yang berbahaya dibandingkan seorang gadis biasa. Om Bejo juga sangat kecewa dengan kelakuan Garam karena Garam sudah impulsif dan tidak mau nurut. Sekretaris Bek memberikan senpi pada Om Bejo. Om Bejo mengisi pelor dan mengarahkannya ke Garam. Garam hanya bisa merengut ketika sedang ditindih oleh para mas-mas bodyguard. Garam masih menyempatkan diri untuk menghina rencana yang selama ini disusun oleh Sekretaris Bek, dikarenakan rencana tersebut terasa kurang setimpal jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh para penindas anak Om Bejo. Garam menjelaskan akan kurangnya aspek penghinaan dari rencana penyiksaan 200 jam tersebut. Garam mengingatkan Bejo atas isi dari buku harian anaknya yang Om Bejo baca setiap hari. Di sana tertulis riwayat anaknya di mana ia dipermalukan dengan merangkak ke toilet pria sambil dikekang tali anjing oleh Yunjin. Penghinaan tersebutlah yang harusnya diimplementasikan pada Yunjin. Menurut Garam, penghinaan hanya berlaku jika ditonton oleh banyak orang, jika hanya mengurung Yunjin dan kakaknya di pulau. Cara tersebut dirasa kurang efektif. Mendengar itu Om Bejo dan Sekretaris Bek terdiam. Garam menyebut Om Bejo takut citranya sebagai pejabat tercoreng serta melupakan niat awalnya untuk balas dendam dengan cara sadis. Bek semakin ngoceh, namun pernyataan Garam berhasil membuat Om Bejo termenung. Om Bejo bertanya, jika Garam tak punya rasa malu, bagaimana caranya Garam dapat memahami perasaan anaknya yang dipermalukan? Garam menjelaskan bahwa ia menikmati perasaan dari orang lain yang ia permalukan, sama seperti ia yang tahu lezatnya daging anak sapi. Tetapi ia tidak bisa mengetahui perasaan sapi tersebut ketika dipotong. Intinya Garam menjelaskan bahwa balas dendam tersebut harus dilakukan di sekolah jika ingin lebih efisien. Om Bejo mengingatkan bahwa alasan mereka untuk menyeret Yunjin dan kakaknya ke pulau adalah agar bisa menangani 4 penindas sisanya tanpa hambatan. Garam kemudian membeberkan semua isi rencana kejinya. Mendengar itu Om Bejo dan Sekretaris Bek setuju. Om Bejo menyuruh semua orang keluar. Para bodyguard khawatir, namun melihat Om Bejo megang senpi, mereka akhirnya keluar. Garam yang sedari tadi ditindih merenggangkan tubuhnya. Om Bejo menekankan bahwa alasannya mengampuni Garam adalah karena Garamlah yang paling paham inti dari balas dendamnya. Garam diberi wewenang penuh oleh Om Bejo untuk menjalankan siasatnya. Om Bejo meminta Garam menunjukkan titipannya, dan ternyata itu adalah alat perekam. Awalnya Om Bejo menyuruh Garam merekam perilaku Yunjin dengan ini. Namun ternyata Om Bejo mendapatkan hal yang lebih nikmat. Garam merekomendasikan file rekaman ke-6. File itu berisi suara pecahnya Kinder Joy kakak Yunjin. Om Bejo mempersilahkan Garam untuk keluar dan beristirahat. Ternyata Om Bejo memutar rekaman suara tersebut dengan sound system Dolby Atmos. Om Bejo mendengarkan rekaman tersebut dengan ekspresi nikmat tiada tara. Sementara itu Jinwo yang pecah Kinder Joy-nya sedang terbaring di puskesmas. Ayah Jinwo ngamuk dan menyuruh anak buahnya untuk mengumpulkan pengacara guna menuntut Garam dan Om Bejo. Selain kakaknya yang terkulai, Yunjin juga terlihat trauma. Ternyata itu semua karena Garam mengambil foto buginya, dan Garam akan menggunakannya untuk membuat Yunjin menuruti semua kemauannya. Tiba-tiba saja ayah Yunjin mendapat telepon dari Om Bejo perihal uang damai atas anak-anaknya.
Kedua orang tua Yunjin pergi mengunjungi gedung tempat Om Bejo berada. Ibu Yunjin takut karena melihat gedung tersebut yang terkesan elit. Suaminya mengatakan bahwa Om Bejo hanya menggertak sebagai Song Jintaek dari PT Nungun. Ia pede. Namun setelah tahu wujud wali garam sebenarnya, yaitu Lee Bejo Myungjon, Jintaek mengutarakan bahwa perbuatan garam merupakan semacam bentuk balas dendam yang disetting oleh Bejo. Om Bejo berkata bahwa ia sudah menyatakan untuk memaafkan anak-anak itu di konferensi pers, sehingga balas dendam bukanlah perbuatan yang masuk akal. Jintaek marah, meminta kompensasi serta mengancam akan menyebarkan perihal ini secara publik. Om Bejo mulai menjalankan rencananya. Om Bejo mendelegasikan perusahaannya untuk kerjasama dengan perusahaan Jintaek. Sementara untuk istrinya, Om Bejo memberi akses member VVIP di departemen store milik perusahaannya. Om Bejo juga menjanjikan perawatan medis gratis untuk nenek Yunjin di rumah sakit milik perusahaannya, serta berjanji merawat sisa Kinder Joy yang dimiliki oleh putra mereka. Begitu pula dengan uang damai. Jumlah uang damainya ternyata 2 miliar won. Selain itu pula, Om Bejo juga menyiapkan apartemen mewah di daerah Gangnam untuk kedua orang tua Yunjin. Iman ayah Yunjin runtuh seketika. Istrinya merasa curiga, namun Jintaek mengaku cerdas dan punya siasat lain. Senyumnya luntur pas Om Bejo menyebutkan dua syarat, yaitu menjaga kerahasiaan perihal kejadian ini. Kedua, agar Jintaek menggunakan koneksinya dengan yayasan untuk membuat Garam tetap sekolah di Wonro. Garam meminta maaf pada mereka berdua karena sudah menyerang anak-anaknya. Garam berkata ia tidak sengaja hilang akal sehat ketika bertengkar dikarenakan tidak biasa dengan lingkungan Korsel. Garam juga meminta maaf pada Ibu Yunjin atas sifatnya ketika di ruang guru. Garam berjanji untuk menjadi sahabat Yunjin dan hal itu akan membuat laporan siswa Yunjin bagus dikarenakan Yunjin membantu siswa pembelot korut beradaptasi. Hal itu akan membantu Yunjin masuk kampus favorit. Sementara untuk Jintaek, jika Garam dan Yunjin tetap bersahabat sampai lanjut kuliah, ini akan menjadi penghubung bisnis keluarga. Mendengar hal itu, hati mereka berdua pun luluh. Dengan luluhnya hati kedua orang tua Yunjin, Om Bejo dan Garam berhasil membeli hak untuk menindasnya. Tanpa diketahui oleh Jintaek, kesepakatan yang diberikan oleh Om Bejo akan mencelakakannya suatu hari nanti. Dan pastinya, ia akan mengembalikan uangnya berlipat-lipat ganda. Garam juga terlihat sangat senang karena dari ekspresi kedua orang tua Yunjin, mereka tidak tahu jikalau Garam memiliki foto sur putri mereka. Di rumahnya, Yunjin mengira bahwa Garam sedang berlutut, memohon-mohon pada orang tuanya agar memaafkannya. Namun yang terjadi tidak sesuai perkiraannya. Malam harinya Om Bejo mimpi buruk. Di mimpi itu ia melihat anaknya yang sedang diperlakukan seperti anjing oleh Yunjin. Mimpi ini sudah dialaminya berulang kali, dan karena mimpi seperti itulah Om Bejo rela untuk menjadi iblis dan mengejar pembalasan demi anaknya. Om Bejo menghampiri Garam di balkon. Ternyata Garam tidak bisa tidur karena terlalu bersemangat untuk bermain bersama Yunjin nanti. Om Bejo memberikan wejangan kepada Garam agar Garam benar-benar fokus untuk menghancurkan Yunjin luar dalam di sekolah nanti. Seisi kelas yang kemarin melihat adegan film silat serta Yunjin kaget ketika melihat Garam masih masuk sekolah. Ternyata ayah Yunjin sudah menyuruhnya untuk berteman saja dengan Garam karena itu akan sangat membantu mereka di masa depan. Yunjin tidak percaya bisa-bisanya orang tuanya menyuruh ia untuk berteman dengan anak yang menghancurkan Kinder Joy kakaknya. Garam beranjak dari kursinya dan menghampiri Yunjin. Yunjin ketakutan, ternyata Garam menyuruh dirinya dan para serdadu untuk berkumpul di depan loker. Garam berkata pada mereka bertiga agar tidak usah takut lagi, karena mulai sekarang Garam memutuskan untuk berteman dengan mereka. Maka dari itulah Garam menyiapkan mereka sebuah permainan, dan ternyata Garam mengeluarkan tali anjing dari tasnya. Hal itu sontak membuat Yunjin merinding. Garam akan menggunakan tali tersebut untuk membawa mereka jalan-jalan. Yejin yang mendengar itu ikut keringat dingin. Garam menegaskan bahwa mereka akan berbagi peran. Si Dagu Masker jadi anjing pemburu, rambut panjang jadi Doberman, dan Yunjin jadi Chihuahua. Yunjin langsung meledak. Yunjin mengamuk dan menepis tali leher anjing itu dari tangan Garam. Sepertinya hati Garam terluka karena Yunjin tidak ingin main anjing-anjingan. Namun Garam mengingatkan Yunjin bahwa Garam masih memegang foto-foto itu. Yunjin memegang tangan Garam dan memohon, namun Garam terlanjur kecewa. Oleh karena itu dengan terpaksa, Yunjin tidak punya pilihan lain selain legowo. Ayah Yunjin sedang golf santuy dan menikmati stick golf barunya yang ia beli. Namun istrinya masih saja resah dan menganggap ada yang tidak beres dengan ini semua. Namun suaminya tetap santai karena ketika membaca catatan penganiayaan pelaku dibandingkan dengan keempat iblis lainnya. Penindasan yang dilakukan oleh Yunjin terkesan masih ringan dan tidak ada apa-apanya. Bahkan Jintaek mengakui penindasan yang diterima anak Om Bejo lebih parah dari saat dia wajib militer. Apalagi putri anggota Dewan Cha, karena apa yang dilakukannya sungguh tidak manusiawi. Jadinya Jintaek menyimpulkan bahwa Om Bejo ingin hal lain dari mereka. Jintaek berpikir bahwa Om Bejo ingin dirinya memata-matai keluarga dari anggota Dewan Cha.